Tahu nggak, ternyata banyak berkas CPNS yang BTL saat diverifikasi oleh BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman CPNS 2021 yang saya banggakan. Sebagai informasi aja ya, ternyata banyak berkas CPNS yang BTL saat diverifikasi oleh BKN. Ini bukan hoax ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kok Mas Bas bisa tahu kalau ada berkas CPNS yang BTL? Ya gampang lah, zaman sekarang banyak informasi tersebar di internet. Informasi aja beberapa hari yang lalu di IG BKN Kantrek 4 Makassar dan Kantrek 8 Banjarmasin mempublikasikan proses verifikasi berkas masing-masing Pemda di wilayah regionalnya. Sementara di IG Kantrek BKN lainnya tidak mempublikasikan tentang progres pemberkasan ini. Baik, sekarang kita kembali ke topik. Ada beberapa Pemda yang berkas statusnya BTL. Sebagai contoh, yang ada di BKN Kantrek 8 Banjarmasin. Di Pemkot Palangkaraya total usulan 43 berkas. Sementara berkas yang ACC 22 dan berkas BTL ada 21. Ini berarti hampir 50% status berkasnya adalah BTL atau berkas tidak lengkap. Contoh lain di Kabupaten Tanah Bumbu, total usulan 196, berkas yang masih diproses 61, berkas yang sudah ACC 0, dan berkas BTL 135. Sementara jika kita melihat progres kemajuan, sebagian besar menunjukkan progres yang lebih dari 50%. Memang ada beberapa yang sudah selesai 100%, namun ada juga Pemda yang progresnya masih di bawah 10%. Mungkin yang progresnya masih di bawah 10% itu yaitu Pemda atau instansi yang terlambat submit di aplikasi Eduku Digital sehingga mendapatkan urutan paling bawah. Lalu bagaimana jika berkas kita BTL, Mas? Apakah ini akan menjadi TMS? Oke, tenang dulu ya. Jadi begini, berkas BTL itu adalah berkas yang tidak lengkap. Penyebabnya macam-macam. Misal, yang pertama, ada yang salah karena salah kamar upload. Kolom nomor surat keterangan sehat jasmani masuk ke kolom nomor surat keterangan sehat rohani. Atau karena teman-teman dah ngantuk ya, masuknya ke kolom nomor SKCK misalkan. Ada juga yang salah dalam mengisi nomor ijazah. Kemudian yang kedua, ada yang berkas lampirannya tidak lengkap. Misal surat keterangan bebas narkoba kan biasanya terdiri dari 2 lembar. Lembar yang pertama menyatakan bebas narkoba, sementara lembar kedua adalah lampiran hasil tesnya. Nah, ada nih teman-teman yang hanya men-scan halaman satunya aja, hasil tesnya nggak dilampirkan. Begitu juga dengan surat keterangan sehat rohani, biasanya terdiri dari beberapa lembar, sementara yang diupload adalah hanya lembar pertama aja. Kemudian yang ketiga, ada item yang kurang di daftar riwayat hidup. Misal nama lengkap kan seharusnya ditulis ulang ya, namun ada juga yang masih belum ditulis tangan. Kemudian yang keempat, ada yang scan daftar riwayat hidupnya kualitasnya buram, kurang jelas, bahkan ada juga yang posisinya masih miring ketika dibaca. Kemudian yang kelima, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dipertanyakan kembali oleh pihak BKN dengan ijazah yang teman-teman miliki. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan kecil lainnya. Bagi teman-teman yang berkasnya terindikasi BTL, kalian akan mendapatkan surat cinta dari BKN ya. Teman-teman nanti akan diminta untuk melengkapi berkas saja yang masih kurang lengkap atau salah. Intinya teman-teman masih dikasih kesempatan untuk membuat perbaikannya.
Akun SSC-ASN teman-teman akan dibuka kembali untuk mengupload kekurangan berkas tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu panik ya. Oh ya, pastikan nomor WA teman-teman aktif terus ya, on terus internetnya. Disarankan jangan keluar kota dalam 1 sampai 2 minggu ini. Jadi kalau ada panggilan dari Panselnas, teman-teman bisa cepat tanggap untuk melengkapi berkasnya. Karena biasanya teman-teman hanya disediakan waktu 1 sampai 2 hari aja untuk melengkapi kekurangan berkas. Terus kenapa sih masih ada berkas yang BTL? Status berkas BTL saat pemeriksaan di BKN mungkin disebabkan oleh pemeriksaan di Panselda atau panitia instansi yang kurang ketat. Harusnya kalau pemeriksaan berkasnya sudah teliti di level Panselda atau panitia instansi, ini nggak akan terjadi ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman, tetap standby di HP masing-masing. Pastikan internet kalian on terus. Semoga pemberkasan teman-teman prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.